Ya, terima kasih Mas. Saya kalau ngomongin pajak mungkin nanti ahlinya dari Mas Wahyudi ya, kemarin yang banyak mengatakan 14% Indonesia itu baru yang bisa diambil dari pokok wajib, dari wajib pajaknya. Jadi masih ada sekitar 86% yang masih bisa diambil. Cuman nggak tahu, nanti mungkin Mas Wahyudi yang lebih bisa menjelaskan atau Mas Wahyudi. Oke, untuk kelompok terakhir semoga masih ada energi untuk mendengarkan presentasi dari sekian banyak kelompok gitu ya. Kita di kelompok anggaran dan perpajakan ini anggotanya cukup banyak, cuman kayaknya banyak yang belum normal ya. Mas Mamtu dari Prakasa, nggak tahu. Kemudian ada Uki dari Seknas Fitra, kemudian ada Mas Ervin dari Fitra NTB, kemudian ada Mbak Ruri dari Fitra Sumut, Mas Nur dari TII, Mas Ilham dan Mas Wahyudi dan saya dari IDEA. Baik, untuk kelompok anggaran sendiri, isunya karena isu-isu perencanaan itu sebenarnya sudah sering dan sudah sering kali didiskusikan. Praktek baiknya juga sudah sangat banyak, kemudian praktek yang tidak baik juga sudah sangat banyak, sehingga kita memilih untuk isu planning budgeting itu lebih banyak persoalannya itu di proses penganggarannya. Jadi tadi di kelompok parlemen sebenarnya sudah cukup banyak menjelaskan bahwa di DPRD pembahasan penganggaran itu sangat tertutup. Nah, di kelompok kami ini kemudian fokusnya di proses penganggarannya. Kalau di Musrenbang dan lain-lain itu sebenarnya sudah cukup banyak inovasi. Nah, di isu anggaran ini tahapan penganggaran kurang transparan. Jadi misalnya dokumen UAPPAS yang itu seharusnya dipublikasikan dan diketahui oleh publik itu tidak pernah kita ketahui. Di level daerah itu juga nggak pernah diinformasikan. Kecuali kalau sudah lewat pembahasannya itu baru di-upload di website. Jadi yang sering terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat dalam penganggaran itu juga sangat rendah. Sehingga masyarakat itu hanya terbatas belanja ide dan jadwal pembahasan APBD-nya itu tidak dipublikasikan. Ini juga praktek di penganggaran karena selama ini yang boleh membahas pembahasan anggaran itu hanya DPRD dan bupati atau kepala daerahnya. Sementara masyarakat tidak dilibatkan. Padahal aturannya itu harus dilibatkan. Kemudian yang ketiga, itu juga ada problem legitimasi dan representasi masyarakat sipil dalam proses penganggaran. Jadi contoh di Fitra Sumut yang diundang dalam pembahasan anggaran dengan DPRD itu adalah NGO plat merah. Sementara representasi NGO yang itu dianggap baik itu tidak pernah dilibatkan. Kemudian yang berikutnya, ketidakjelasan definisi pelanggaran administrasi anggaran dan pelanggaran pidana anggaran. Jadi di sini sering terjadi proses-proses audit BPK itu tidak jelas dibedakan mana yang masuk pelanggaran administrasi atau maladministrasi dan pelanggaran pidana. Kemudian ini yang terjadi di Fitra Sumut ya Mbak Ruri. Jadi kemudian gimana kemarin ceritanya? Jadi dipakai oleh lawan politik untuk memasukkan lawan politiknya itu ke penjara, padahal itu hanya pelanggaran administrasi dan oleh BPK itu sebenarnya bukan sebuah pelanggaran pidana. Nah, tapi ini dipakai untuk melakukan penahanan terhadap pihak yang dituduh melakukan pelanggaran tadi. Nah, rekomendasinya adalah kalau yang di isu yang pertama itu ada publikasi dokumen UAPPAS yang terupdate dan itu reguler. Kalau kita bicara konteks open data memang itu harus tahun berjalan. Seringnya UAPPAS itu kan sudah lewat itu baru di update. Kemudian volume money ya. Saya kira ini sama dengan proses perencanaan penganggaran yang menggunakan pendekatan volume money. Kemudian yang berikutnya, masyarakat juga wajib dihadirkan di dalam forum SKPD dan pembahasan anggaran. Yang problem legitimasi masyarakat sipil itu masyarakat diberi wewenang untuk perumusan penganggarannya atau APBD-nya. Kemudian yang tahap pelaksanaan dan pengawasan. Jadi kalau kita bicara siklus APBD itu kan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, yang siklus perencanaan itu sudah cukup perfect lah, sudah banyak didorong. Nah, di level pelaksanaan dan pengawasan ini yang sering banyak bolongnya. Di sini misalnya isu soal ketidakjelasan proses pengendalian penggunaan anggaran. Ini contoh di Mas Ervin di Fitra NTB kemarin banyak menceritakan persoalan itu. Rekomendasinya adalah perbaikan manajemen proyek. Kemudian isu yang berikutnya adalah keterlambatan spending akibat proses pengadaan yang lambat. Kemudian perlu ada rekomendasi untuk proses pengadaan yang serentak. Dan yang berikutnya soal kriminalisasi oleh aparat hukum atas nama pelanggaran administrasi anggaran. Ini yang kejadian di Fitra Sumut dan mungkin di beberapa daerah yang lain ya.
Dan rekomendasinya adalah perlu ada sanksi yang jelas. Yang berikutnya juga soal ketidakjelasan follow up laporan hasil audit BPK. Nah, sekarang ini BPK semenjak tahun 2012 tidak mempublikasikan hasil auditnya, sehingga masyarakat tidak pernah tahu mana sih yang kemudian itu masuk pelanggaran atas implementasi anggaran. Nah, seringnya juga oleh BPK ini tidak dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang yang seharusnya menindaklanjuti pelanggaran itu. Sehingga ini yang perlu didorong, ada forum clearinghouse atau apa ya, nanti mungkin Mas Ervin bisa lebih menjelaskan soal forum clearinghouse ini. Kemudian yang berikutnya yang masih jadi problem adalah transfer pusat dari daerah itu sering lambat. Jadi akhir tahun anggaran baru dikirim sehingga kemudian daerah tidak bisa membelanjakan itu dengan cepat. Dan akhirnya hanya sekedar membelanjakan di akhir tahun bulan November Desember, yang penting habis. Atau kalau tidak dia menjadi silpa. Nah, silpa ini yang kemudian juga bermasalah karena menjadi argumen bagi daerah untuk dia mengajukan dana perimbangan itu menjadi lebih besar. Nah, ini juga masih menjadi persoalan. Nah, rekomendasinya adalah perlu ada sistem dan data pengelolaan anggaran pusat dan daerah yang terkonsolidasi. Yang terakhir di soal isu implementasi APBD adalah transparansi pengelolaan bansos, hibah, kemudian bantuan operasional kesehatan, BOS dan lain-lain. Jadi ini tidak pernah transparan. Penerima bansosnya siapa, kemudian bagaimana mekanismenya kita nggak tahu. Perlu ada publikasi soal penentuan kriteria data penerima, tim independen untuk verifikasi data penerima, dan transparansi data penerima. Termasuk di dalamnya ada proses transparansi disbursement dan law enforcement. Itu yang proses pelaksanaan dan pengawasan. Nah, yang berikutnya di isu perpajakan, ide utamanya adalah transparansi di sektor perpajakan. Cuman ini terkendala di undang-undang perpajakan ya. Nah, yang sering jadi masalah itu adalah sumber pendapatan itu tidak transparan. Kemudian korupsi di isu perpajakan itu masih tinggi. Kemudian kepemilikan properti perusahaan juga tidak transparan. Kemudian juga tidak ada keterbukaan pengadilan pajak. Nah, beberapa rekomendasinya adalah transparansi jenis pajak, mulai dari PPN, PPH, kemudian sektor pertambangan, kehutanan, dan lain-lain. Kemudian yang kepemilikan properti itu adalah membuka data pemilik perusahaan, membuka laporan keuangan, membuka laporan aktivitas perusahaan, kemudian kerjasama antar negara OJP untuk tackling problem-problem yang sudah dimunculkan itu. Kemudian untuk keterbukaan pengadilan pajak itu rekomendasinya adalah laporan kasus, keterlibatan publik dalam pemantauan peradilan pajak. Untuk analisis SWOT-nya, kekuatannya sudah banyak NGO yang sudah melakukan advokasi anggaran. Kemudian awareness terhadap isu anggaran itu sangat tinggi dan termasuk OJP yang nilainya paling tinggi untuk transparansi anggaran di Indonesia. Kemudian forum NGO terkait perpajakan itu juga sudah mulai muncul. Misalnya forum pajak berkeadilan. Nah, kelemahannya sebaran kapasitas NGO terkait anggaran itu tidak merata, terutama untuk isu-isu pajak ini yang konsep masih minim. Kemudian teks literasi untuk teman-teman NGO itu juga masih minim, termasuk saya mungkin juga belajar lebih jauh ya. Nah, peluangnya adalah komitmen pemerintahan Jokowi JK untuk melibas mafia pajak itu cukup baik. Kemudian KPK juga responsif terhadap laporan kasus perpajakan, terutama di sektor-sektor prioritas. Kemudian juga ada RUU Pengadilan Pajak, Prolegnas 2015 dan 2019. Sekarang RPJMN sedang digodok dan saya kira beberapa daerah sudah mulai roadshow untuk membahas RPJMN. Dan ini ada peluang untuk reformasi anggaran dan pajak. Kemudian juga soal potensi donor untuk mendorong tax transparency ini juga sudah mulai. Nah, ancamannya adalah isu kriminalisasi di isu anggaran dan juga perpajakan. Undang-undang perpajakan itu masih tertutup, undang-undang KIP tidak mendorong untuk ini juga. Kemudian dualisme pidana perpajakan dan pidana korupsi dan parlemen yang masih transaksional. Nah, rekomendasinya ada 4. Yang pertama, update dan analisis belanja secara berkala dan evaluasi multi pihak. Kemudian yang kedua, memperluas penggunaan instrumen pengendalian bisnis proses penggunaan APBN dan APBD. Mengintensifkan dan memperluas basis gerakan pembayar pajak berkeadilan. Kemudian yang terakhir ada task force untuk address penggelapan pajak. Itu mungkin dari kelompok kami. Terima kasih.